السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim yang biasanya kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi kesehatan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Langsung saja kita lanjutkan untuk materi kita. Kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau di kitab ini halaman 15. Halaman 15. Tentang kemarin sudah kita bahas tentang ikhtiarul ustaz, bagaimana cara memilih guru, kemudian kita bersabar kepada guru yang telah kita pilih tersebut. Pada pertemuan kali ini bahasan kita tentang tata cara memilih teman. Bagaimana cara berteman yang baik menurut kitab Ta'limul Muta'allim. Langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarus syariki lan anapun utawi milih kanca iku fayambaghi mongko sayukja apa ayakhta ing ento milih sapa talib al-mujidda ing wong kang temenan wal wara'a lan wara' wa sahibat tabai lan wong kang duweni watak al-mustaqimi kang jejeg wal mutafahhima lan wong kang aweh paham wa yafirra lan lumayu sapa talib minal kaslani saking wong kang males wal mu'tili lan wong kang seneng nganggur wal mikfari lan wong kang akeh omonge wal mufsidi lan wong kang gawe rusak wal fattani lan wong kang akeh gawe fitnah. Kala kila den dawuhake anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dha khairin faqarrinhu yaqtadi. Pada pembahasan kali ini tentang bagaimana kita memilih teman yang baik supaya teman itu tidak hanya teman, tapi bisa menumbuhkan semangat kita. Bagaimana teman itu bisa mensupport kita supaya jadi lebih baik dari sebelumnya. Musannif mengawali pada bab ini, kita dianjurkan untuk memilih al-mujidda, teman yang sungguh-sungguh. Jadi teman yang sungguh-sungguh dalam segala hal. Ini menjadi watak. Jadi dalam suatu makalah dikatakan at-tab'u surraqan. Jadi watak itu cepat mencuri. Mencuri maksudnya bagaimana? Watak itu mencuri, suka mencuri. Artinya kalau ada dua teman, yang satunya rajin, kemudian satunya mendekati yang rajin tadi, maka yang mendekati tadi akan bisa mencuri watak. Artinya mencuri itu mengambil watak seseorang itu tanpa bilang. Nah, artinya mencuri kan mengambil tanpa bilang ke orang yang punya. Artinya
jika kita mendekati kepada seseorang, kita akan bisa mengambil wataknya orang itu tanpa kita harus bilang kepada yang punya watak itu. Artinya itu maksud dari watak itu mencuri. Jadi jika ada si A mempunyai watak yang mujidda, yang sungguh-sungguh, kemudian ada seseorang yang ingin berteman dengan dia, itu kemungkinan besar watak yang ada di A tadi itu akan tertular, akan bisa dicuri oleh teman yang ingin mendekat tadi. Maka penting sekali untuk mencari teman tadi yang benar-benar mujidda, yang bersungguh-sungguh. Ya, karena watak itu akan menular kepada temannya. Kemudian yang kedua adalah al-wara'ah. Wara' itu adalah menjauhi hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, jangan sampai kita mencari teman atau berteman dengan orang yang sembarangan dalam hal halal dan haram ini harus senantiasa kita bersungguh-sungguh untuk menjaga. Jangan sampai teman kita memakan barang-barang yang syubhat, apalagi haram, tapi kita tetap saja berteman dengan dia. Dia sudah kita nasihati, tetap saja tidak berubah, maka jangan sampai dijadikan teman yang seperti itu. Jangan-jangan dijadikan teman. Maka kita dianjurkan untuk mencari yang wara'. Karena bagaimanapun teman itu akan mempengaruhi temannya. Jika kita berteman dengan orang yang tidak bisa menjaga makanan yang halal, tidak bisa menjauhi hal yang haram, suatu saat kita akan terpengaruh kepada teman itu dan ikut memakan, mencicipi keharaman itu, maka sangat berbahaya. Nah, kemudian wasahibat taba'il mustaqim, teman itu seharusnya yang kita pilih adalah yang mempunyai watak yang mustaqim, yang jejak, yang lurus, tidak bengkok ke sana kemari, jadi punya prinsip. Ya, teman yang harus kita pilih adalah teman yang punya prinsip, jangan plan. Ini juga akan berpengaruh terhadap kita nanti jika kita berteman dengan orang tersebut. Kemudian mutafahim, orang yang bisa, jika kita tidak paham kepada sesuatu, kita bisa bertanya kepada dia, kita bisa sharing, kita bisa bermusyawarah bersama dia. Itu teman yang harus kita pilih. Kemudian wayafirra minal kaslani, yang harus dijauhi adalah teman yang malas. Bahaya sekali berteman dengan orang malas. Ya, bahaya sekali, karena bagaimanapun sifat malas ini adalah sifat yang tercela, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa supaya kita tidak dijadikan orang yang malas. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya. Jadi ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, dari kesusahan dan keprihatinan. Wal 'ajzi wal kasal, dari sifat penakut dan sifat malas. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi dan meminta pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat kasal ini, karena sangat berbahaya. Sifat kasal ini, sifat malas. Maka jika kita berteman dengan orang yang malas, kemungkinan besar juga kita akan tertular sifat malas itu. Dan itu sangat diwanti-wanti oleh Nabi supaya kita bisa menjauhinya dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat malas tersebut. Kemudian yang perlu dijauhi lagi adalah al-mu'til. Mu'til ini orang yang senangannya nganggur. Jadi enjoy dengan nganggurnya. Jadi seakan-akan tidak berpikir apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan dikerjakan hari ini. Jadi nganggur itu seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa bagi dia. Itu sangat berbahaya. Jadi pemuda yang dibenci Allah itu adalah pemuda yang senang nganggur. Maka kalau ada orang yang seperti itu, yang suka nganggur, suka ya, ini suka, bukan hanya nganggur tapi suka. Jadi ada orang yang nganggur
tapi nggak suka, ada orang yang nganggur tapi suka dengan nganggur itu. Jadi yang berbahaya adalah suka nganggur. Dengan nganggur tadi, dengan tidak ada pekerjaan itu dia suka. Itu malah berbahaya. Dia tidak mencari kesibukan, dia tidak mencari pekerjaan yang bermanfaat bagi dia. Dia sukanya nganggur. Dia senang nganggur. Itu bahaya sekali. Maka harus kita jauhi, jangan sampai kita berteman dengan orang yang seperti itu. Suka nongkrong, tidak ada pekerjaan yang manfaat bagi dia, itu harus kita jauhi. Al-mu'til. Kemudian al-mikthar. Mikthar itu banyak bicara. Ya. Bagaimanapun kebanyakan bicara itu juga tidak baik. Ya. Man katsura kalamhu katsara khata'uhu wa man katsura khata'uhu katsara dunubu wa man kana katsura dunubu qasa qalbu. Jadi barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Bagaimanapun orang banyak bicara pasti banyak salahnya. Mungkin bercerita, dia suka bercerita. Temannya diceritani ABCD sampai banyak. Pasti dalam cerita itu mungkin ada 1-2 yang ditambah. Mungkin dibesar-besarkan cerita itu. Ya. Mungkin ada yang dikurangi cerita itu. Maka semakin banyak cerita yang dia sampaikan, semakin banyak hal yang dikurangi atau dibesar-besarkan. Maka banyak sekali kesalahan-kesalahan di situ. Beda dengan orang yang nggak banyak bicara. Bicara seperlunya. Bicara yang penting-penting saja. Mungkin yang dibicarakan tentang masalah yang membuat dia menjadi berpikir positif, itu tidak masalah. Tapi kalau segala sesuatu diceritakan, bahkan dibesar-besarkan, maka dia akan banyak sekali kesalahan. Kalau sudah banyak kesalahan, otomatis dia banyak dosa. Dan kalau sudah banyak dosa, maka hatinya akan menjadi keras. Dan kalau keras ini nanti susah untuk dinasehati. Orang yang hatinya keras itu sulit sekali untuk dinasehati. Nasihat itu akan mental, akan tidak bisa meresap dalam dirinya. Maka kita dianjurkan untuk menjauhi al-mikthar, orang yang banyak bicara. Bicara seperlunya saja. Maka jika ada teman yang banyak bicara, sebaiknya kita menghindar. Kita cari teman yang tidak banyak bicara. Teman yang bicara seperlunya saja. Kemudian wal mufsidi, orang yang suka berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan apa saja ini? Mungkin ya, merusak fasilitas, merusak pemandangan, merusak apapun. Jadi kita dianjurkan untuk tidak berteman dengan orang yang mufsid, orang yang suka berbuat kerusakan. Wal fatan, apalagi fatan, orang yang suka memfitnah sana sini. Kita berteman dengan dia, kita akan terlibat dengan sifat yang fatan ini, bahaya nanti. Kita juga akan menjadi orang yang suka fitnah, dan ini diancam oleh Rasulullah SAW, yadkhulul jannata fattan. Orang yang ahli fitnah tidak akan masuk surga. Ya, bahaya. Jadi berteman saja bisa menyebabkan kita selamat atau tidak selamat di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Besok kita lanjutkan. Ada syair anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Ada yang mengatakan wa anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Ya, di sini wa absir qarinahu. Kita lanjutkan untuk besok keterangan bait tersebut. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.